Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang hadir di majlis Wismaratul Huda ini maupun yang berada di manapun, semoga semuanya diberi keselamatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan kepada Allah, dan dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan tercipta dan terbentuk sebuah daerah atau negara atau bumi yang aman, damai, sentosa, serta sejahtera. Apa hadis Rasulullah ini? Hiwabud dunya bi arba'ati asya. Berdirinya sebuah dunia, api idonyo, tentrem idonyo, bahkan kesejahteraan yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan empat bagian. Orang ulama-ulama tua punya nama maknani sopo gurune donya niku patang pokok. Nah, bagian yang pertama, saudara-saudaraku, adalah ilmu ulama. Ilmu ulama. Kalau kita kepingin menciptakan sebuah kedamaian, kalau kita kepingin menciptakan sebuah ketentraman, baik itu di desa, di kabupaten, bahkan di wilayah apapun maupun di satu negara apapun, satu dengan jalan ilmunya ulama. Dengan mengikuti anjuran para orang-orang alim, dengan mendengarkan dan mengamalkan nasihat orang-orang soleh atau para ulama, berbakti, takdim, hormat, dan mengikuti ajaran para ulama-ulama ini. Karena ulama ini adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kita menentang para ulama, kalau kita membantah, bahkan mencaci, memfitnah, menjelek-jelekan para ulama, para orang-orang alim, orang-orang soleh, maka diancam oleh Allah masuk dalam neraka jahanam. Dan jahanam ini adalah tempat yang sangat jelek dan apinya begitu panas. Jadi begitu agungnya para ulama, begitu mulianya para orang-orang alim,
Sampai Allah bersabda, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari semua hamba-hamba ulama, para orang alim yang dia punya ilmu dan dia mau mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dan karena Allah. Dia selalu berjuang menyebarkan agama Allah, menghidupkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kalau nak kepingin hidup kita tertata dengan baik, kita kepingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah, dekatlah dengan para ulama. Ikutilah nasihat para ulama-ulama. Ikutilah dan jalankan bimbingan para ulama-ulama ini. Jangan musuhi ulama, jangan fitnah ulama atau orang alim. Bahkan jarang jelek-jelekan orang alim. Takdimi, hormati, bahkan bantulah perjuangan beliau-beliau ini dalam menyebarkan agama-Nya Allah, dalam menegakkan kalimah-kalimah-Nya Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai saudara-saudara sekalian, nadru wajhil alim ibadah. Memandang, melihat wajahnya orang alim, wajahnya ulama, ini adalah ibadah. Dan sesungguhnya tempat atau majlis yang wajib mulia adalah majlis para ulama. Karena di situ dipenuhi dan nasihat-nasihat yang mulia yang akan menunjukkan jalan kita menuju surganya Allah dan menuju keselamatan. Aku beliau ini pilihan Allah, kekasih Allah. Banyak ulama di sekitar kita, aulia atau kekasih-kekasih Allah di sekitar kita. Maka tolong ikuti dia supaya hidup kita tertata dengan baik. Jangan remehkan dia, jangan hina dia, jangan rendahkan dia. Kalau kepingin hidupmu selamat di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kamu memusuhi ulama, kamu mencaci ulama, kamu tidak mengikuti jalannya para ulama, berarti kamu menentang Allah. Menentang Allah berarti musuhmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu musuhi Allah, berarti kamu jelas di akhirat nanti siksa Allah, neraka Allah yang akan kamu dapatkan. Di dunia tidak akan mungkin kamu diberi ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartamu banyak, walaupun duitmu banyak, walaupun rezekimu melimpah, tapi karena kau jauh dari ulama, jauh dari Allah, bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, tapi justru malah kehampaan yang akan kamu rasakan. Kemudian bagian yang kedua adalah ketika kita menginginkan negeri kita, kota kita, desa kita jadi baik, selain mengikuti ulama, menjalankan nasihat-nasihat atau fatwanya para ulama, adalah bi'adlil wara,
atau adilnya para pemimpin. Jadi pemimpin dia adil, tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah, maka dia akan diadili dan disalahkan. Tidak bang cinde bang cilapan, tidak pilih-pilih dalam memberikan keadilan. Walaupun itu anak, walaupun itu istri, walaupun keluarga, kalau memang salah, pemimpin ini berani menyalahkan. Walaupun orang jauh, walaupun dia musuh, tapi kalau dia memang benar, maka dia juga akan berani membenarkan. Pemimpin yang mempunyai jiwa ulil haqq walau kana murran, berani bicara yang benar walaupun pahit yang akan diterima olehnya. Inilah kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh dan kita ikuti. Pemimpin yang mempunyai pandangan yang luas, yang duruda ilal umat bi'ainir rahmah, melihat umat, melihat rakyat, melihat wargane dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Dia berikan keadilan yang merata, dia memberikan kesejahteraan yang merata. Bukan saudaranya, bukan temannya, bukan kekasih-kekasih, tapi semua diberikan dengan adil dan merata, tidak pandang bulu. Kemudian bagian yang ketiga adalah bisa khawatir akhirnya. Dunia ini akan kelihatan tentrem, dunia ini akan damai, bumi kita akan sejahtera, rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah. Orang-orang yang kaya ini tidak pelit. Orang yang punya harta ini tidak pelit. Orang mending dia sumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kepentingan berjuang di jalan Allah. Dia berikan sebagian hartanya ini untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, apalagi yatim piatu. Dia kasih bukan dengan temannya doang yang kelihatannya baik dan mendukung, diberi apa-apa, tapi dengan fakir, miskin, yatim piatu dia tidak kakak peduli. Wahai orang-orang kaya, hartamu adalah amanah dari Allah, uangmu itu adalah amanah dari Allah. Semua itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajinlah bersedekah, rajinlah berinfak, dan selalu jalankan zakat. Kalau memang hartamu sudah mencapai satu nisab, berjuanglah dengan hartamu. Jangan engkau tunggu hartamu, karena itu akan menjadi belenggumu nanti di akhirat sana nanti. Emasmu, uangmu, hartamu akan menjadi ular, kelabang dan kalajengking yang akan menggigit, menggerogoti tulang-tulangmu dan dagingmu nanti di sana. Maka gunakan sebagian harta untuk membantu sesama, membantu yang kurang mampu. Kemudian bagian yang keempat adalah bidakwatil fuqara. Dunia ini akan baik, dunia ini akan tentram, sejahtera, adil dan sebagainya kalau orang-orang yang fakir beliau mengangkat tangan, beliau meneteskan mata, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doanya diijabah oleh Allah, keinginannya
semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rendahkan beliau, jangan remehkan orang-orang, jangan pandang sebelah mata orang-orang, malah justru sanjunglah mereka, bantulah mereka. Seandainya mereka tidak punya anak untuk bisa sekolah, bantulah supaya mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Fakir, miskin, yatim piatu, ini doanya dijawab oleh Allah. Ini malah mohonlah doa kepada mereka, karena kemiskinan mereka, kefakiran mereka, karena keyatiman mereka inilah yang akan membuat ketika mereka berdoa kepada Allah, langit sampai bergetar. Semua malaikat mengamini, pintu langit semuanya akan terbuka dengan lebar, dan doanya dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, keinginannya semuanya yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 bagian. Kalau kita mau mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, pasti akan tercipta tatanan sing apik, tatanan sing ajum ayem, kemalimpah lumsina. Perjanjian baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur adalah dari 4 pilar. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.